Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Saya harapkan teman-teman saat ini masih keadaan sehat, walafiat, dan diberkahi oleh Allah. Baik, mari kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya seperti yang dibilang di grup tadi. Saat ini saya belum bisa melakukan perkuliahan secara langsung luring ya karena kondisi kesehatan yang masih belum membaik sudah beberapa minggu ini. Ya saya mohon maaf. Oke. Untuk itu hari ini dan juga besok mungkin kita masih mengadakan perkuliahan secara apa namanya online, sudah daring. Dan teman-teman bisa mengikutinya. Kalau mau di labor bisa, silakan nanti minta kuncinya ke Tendik, yaitu Pak Firman, atau bisa juga di rumah masing-masing, itu terserah bagaimana nyamannya dan enjoynya teman-teman dalam melakukan perkuliahan secara online ini. Ya, bagi yang punya koneksi, bagi yang nggak punya koneksi internet di kosnya atau tempat tinggalnya, ya silakan di kampus. Karena di kampus kayaknya itu sudah bisa online kayaknya. Dan juga kalau mau pakai komputer kampus itu silahkan. Itu kalau bisa nanti minta kuncinya, minta kuncinya ke Pak Firman. Oke. Pada pagi hari ini kita membahas tentang teori, ya teori. Teori tentang teori tentang array, yaitu sekumpulan variabel yang memiliki variabel yang sama, ya, banyak variabel yang sama, seperti yang kita bahas minggu kemarin tentang array ini. Oke. Array. Ya, pagi hari ini kita akan melakukan teori, hanya penyampaian teori saja. Nanti bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara penggunaannya itu akan kita lakukan itu besok siang, itu dalam materi praktek, dan insya Allah juga akan online juga nantinya. Ya, jadi ditekankan lagi, mungkin untuk pagi hari ini tidak akan terlalu banyak yang akan saya jelaskan karena hanya menjelaskan tentang definisi-definisinya. Jadi nanti bagaimana nanti cara penulisannya, cara penggunaannya itu nanti kita jelaskan atau kita terapkan besok di jam praktek. Karena ya seperti saya bilang dari awal-awal kuliah dulu, sebenarnya kuliah kita ini adalah kuliah praktek, cuman ada teorinya. Jadi teori ini adalah kita memahami dulu definisi-definisi dari yang apa yang akan kita gunakan. Dan ini terus terang tidak terlalu banyak, makanya pada pagi hari ini kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang sesuatu, dan nanti besok bukan nanti ya, besok baru kita terapkan tentang cara penggunaan dari masing-masing definisi yang kita jelaskan pada hari ini. Yaitu array. Yang pertama ini ya, membahas tentang membaca, mengisi dan menampilkan array. Ini sebenarnya sudah kita lakukan itu minggu kemarin. Itu proses membaca atau mengisi suatu array dimulai dengan mendefinisikan array disertai dengan jumlah elemen yang akan disimpan. Seperti kemarin ya, kita definisikan tipe array-nya itu integer. Itu integer kalau kita mau integer ya, kalau kita mau bilangan bulat tidak berkoma itu integer, dan kita definisikan berapa
kita definisikan berapa jumlah elemennya. Jumlah elemennya seperti contohnya integer A 10, berarti elemen itu ada 10 dengan indeks sampai 9, karena ya indeks itu adalah jumlah elemen kurang 1. Kemudian dengan memakai instruksi perulangan, ya karena ini kita memakai instruksi perulangan untuk mempermudah menampilkan array gitu ya. Kemudian dengan memakai instruksi perulangan, satu persatu elemen diisi dengan indeks yang berurutan mulai dari 1 hingga indeks maksimum. Indeks maksimum yang kita gunakan. Yang kita gunakan yang kita deklarasikan di awal, seperti itu. Dan menampilkannya juga sudah kemarin ya, minggu kemarin. Itu yang di grup itu ada tuh menampilkan array, bagaimana cara kita menampilkan menggunakan print dan menampilkan array juga seperti kemarin yang print dan ada kode programnya. Oke, ini kita bakal karena ini sudah kita lakukan itu minggu kemarin. Yang kedua, menggeser array. Nah, ini yang baru. Menggeser array itu nanti teman-teman akan menemukan sebuah program yang memerlukan penggeseran isi array. Misalnya menggeser ke kiri atau menggeser ke kanan yang digambarkan sebagai berikut ini. Ini adalah sebuah array sama ya, yang berisi array indeks ke 0 itu adalah 5, ke 1 itu adalah 4, ke 2 itu adalah 6, ke 3 itu adalah 8, ke 4-nya itu adalah 3, dan ke 5-nya itu adalah 2. Di sini ada array yang memiliki 5 elemen, yaitu 5, 4, 6, 8, 3, dan 2. Dan kita ingin menggeser ke kanan. Dan juga kita bisa menggeser ke kiri. Nah, proses geser kanan berarti elemen berindeks I bergeser ke posisi berindeks I1. Contohnya, elemen yang berindeks 0 itu 5, bergeser ke I tambah 1 itu bergeser ke indeks 1. Dan juga elemen yang berindeks 4 itu jadinya pindah ke indeks 5 karena I tambah 1. Nah, ini dengan catatan elemen terakhir akan dipindahkan ke posisi pertama. Jadi yang pertama itu akan pindah ke akhir karena dia geser ke kanan. Nah, sebaliknya, proses geser kiri berarti elemen berindeks I digeser ke posisi berindeks I-1 dengan menggeser elemen pertama ke posisi terakhir. Ini kebalikan dari yang menggeser ke kanan. Contohnya ini, ada berindeks ketiga, yaitu adalah 6, ya kan? Pada ini tadi, bukan, 8. Ini contohnya elemen 8 ini kan berindeks ke 4 ya. Berindeks ke 3. Berindeks ke 3, dan kalau digeser ke kiri maka dia indeks ke 3. Ini berindeks ke 8, berindeks ke 3, geser ke kiri dia berindeks ke 2 karena I-1 gitu. Oke. Sekarang menggabungkan array. Nah, ada juga nanti akan kita menemukan program di mana beberapa array dapat digabungkan menjadi satu array yang lebih besar. Jadi akan menggabungkan beberapa array yang ada bertipe sama ya, dengan jumlah besar. Misalnya array A dengan 10 elemen akan digabungkan dengan array B dengan 15 elemen. Nah, tentu saja gabungannya ini berupa array C, array baru, array C yang harus memiliki elemen yang sama atau lebih besar dari 25. Karena ya seperti yang kita diskusikan kemarin, jumlah elemen tidak boleh lebih dari memori yang kita sediakan. Seperti yang kemarin kita bahas juga,
yang lemari penyimpanan itu, tidak bisa kita menyimpan berkas melebihi dari jumlah laci lemari, ya kan? Seperti yang minggu kemarin kita bahas, tidak boleh satu berkas melebihi dari jumlah laci lemari. Karena nanti kalau melebihi jumlah laci lemari, maka berkas itu akan terbuang. Tidak ada tempat slot untuk menyimpan berkas itu. Kalau lebih boleh, seperti yang dibilang kemarin, kalau lebih boleh. Artinya kalau lebih itu berarti uh, jumlah laci itu ada yang kosong. Itu tidak masalah. Kalau jumlah laci ada yang kosong tak masalah, karena itu nanti bisa digunakan untuk program masukan selanjutnya, atau bisa untuk menyimpan berkas-berkas yang akan datang. Sama kayak ini, gabungannya itu tidak harus lebih atau sama dengan 25. Kenapa? Karena elemen yang akan datang itu 25, yaitu elemen A 10, elemen B 15. Jadi harus sama atau lebih dari 25 elemennya, memori yang akan kita gunakan, supaya bisa menampung masuknya elemen A dan elemen B. Sekarang jadi array juga bisa dipisahkan. Sebuah array dapat dipisahkan menjadi beberapa array yang lebih kecil. Bisa, array bisa dipisahkan. Misalnya suatu array C dengan 25 elemen dapat dipisahkan menjadi array A dengan 10 elemen dan array B dengan 15 elemen. Tadi menggabungkan, sekarang bisa dipisahkan. Karena setiap ada pertemuan, ada perpisahan, ya kan? Oke. Sekarang mengurutkan array. Jadi array juga bisa kita urutkan, di mana nanti beberapa aplikasi memerlukan data yang berurut, baik dari kecil ke besar maupun dari besar ke kecil. Nanti ini gunanya banyak, teman-teman. Misalnya nanti kita ingin mencari nilai maksimum, atau mengurutkan, misalnya kita bikin program tentang kelas, tentang mahasiswa, nilai mahasiswa. Kita menentukan juara 1 sampai juara terakhir, perlu diurutkan. Atau menentukan apa lagi ya contohnya yang mengurutkan ini. Ya, pokoknya itulah. Skor-skor itu nanti misalnya skor dari nilai TOEFL atau apa, dari yang paling tinggi sampai yang paling akhir, itu gunanya mengurutkan. Jadi array yang akan kita gunakan, yang kita deklarasikan, yang kita inputkan itu bisa diurutkan dari yang kecil ke yang besar, atau dari yang besar ke yang kecil. Sekarang mencari array. Mencari suatu elemen dalam array merupakan suatu proses dasar yang sangat penting. Ya, aplikasi lanjut dari proses ini banyak ditemukan pada sistem bus data untuk menemukan suatu rekaman data, atau pada proses teks word processing dalam mencari kata atau mengganti data. Jadi nanti array nanti kita masukkan ke dalam sebuah bus data, dan kita memanggilnya itu dengan cara mencari array. Kita memanggil dari database tersebut. Memanggil data, misalnya memanggil data yang telah kita inputkan. Oke, sekarang kita masuk ke array satu dimensi yang statis. Apa itu? Array statis ini adalah array yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu tipe array yang memiliki ukuran tetap ya ukurannya, dengan dideklarasikan ukuran atau jumlah array-nya. Ya, ini array array statis bisa dikatakan sebagai sekumpulan data yang bertipe sama yang dapat diakses melalui indeksnya. Dan dalam pemrograman array statis ini, jumlah memori yang akan digunakan tidak dapat diubah pada saat kompilasi oleh compiler. Jadi, kalau kita sudah mendeklarasikan memorinya 5, ya 5 itu aja. Tidak bisa kita tambah jumlahnya. Maksimal 5, karena kita sudah mendeklarasikan 5. Seperti ini contoh integer angka 5, itu 5 memorinya, dengan isian elemennya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hanya 5 elemen yang bisa kita gunakan.
itu tidak bisa kita tambah. Itulah kalau elemen array satu dimensi statis, yaitu tidak bisa kita tambah jumlah elemennya karena kita sudah mencantumkan jumlah memori atau ukuran memori yang bisa digunakan. Jadi kalau analogi laci lemari itu, lacinya sudah 5, sudah nggak bisa lagi ditambah. Jadi selain itu, lemarinya itu sudah tidak bisa lagi uh, dimodifikasi lagi. Sudah tok itu aja. Tidak boleh dimodifikasi lagi. Laci-lacinya cukup 5 saja. Nah, ada juga itu array satu dimensi dinamis. Apa itu? Yaitu array dinamis adalah array yang pesanan jumlah memori yang akan digunakan dapat diubah. Nah, ini dapat diubah atau ditentukan oleh user sehingga lebih fleksibel. Jika didefinisikan dinamis, ukuran array dapat berubah selama program berjalan karena memesan tempat pada memori. Dan proses pemesanan tempat pada memori disebut dengan alokasi. Sedangkan proses pembebasan memori yang sudah dipesan disebut dengan dealokasi. Dan array dinamis memiliki jenis operasi yang sama dengan array, yaitu array mengisi nilai pada posisi tertentu dan mengambil nilai di posisi tertentu. Akan tetapi tidak ada batas maksimum dari jumlah array yang kita gunakan, hanya tergantung pada jumlah memori komputer yang tersedia. Jadi ini array dinamis merupakan array yang tidak mempunyai suatu jangkauan atau ukuran yang tetap. Tetapi ketika program dijalankan, maka memori untuk array dinamis dialokasikan ketika menugaskan suatu nilai kepada array. Jadi maksudnya array satu dimensi dinamis ini kita tidak mendeklarasikan, tidak mencantumkan, tidak menetapkan ukuran dari memori yang akan kita gunakan. Tidak kita cantumkan jumlah memorinya. Kita cantumkan saat program berjalan. Jadi saat program jalan nanti akan ada dia akan meminta jumlah array memori yang akan kita sediakan. Jumlah memorinya. Kayak tadi kan integer 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kosong aja. Nanti yang 5 itu nanti kita masukkan di saat program kita jalankan, kita running. Jadi itu. Jadi nanti program itu akan, jadi array itu nantinya akan sesuai dengan jumlah yang kita masukkan saat program berjalan. Dan itu bisa kita ubah. Bisa kita seenak. Misalnya kita pada program pertama kita mau 10 array atau 12 array nantinya. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya kapan kita gunakan array statis dan kapan kita gunakan array dinamis. Nah, array statis ini kita gunakan saat jumlah ya. Sekali lagi, array statis kita gunakan saat jumlah data yang kita gunakan itu akan tetap dan tak akan berubah-ubah. Contohnya ini seperti mendata anggota kehadiran sebuah pesta yang perlu direservasi. Misalnya itu sudah pasti ada 100 orang dan tidak mungkin lagi bertambah atau berkurang. Maka gunakan array statik. Atau jumlah bulan, 12 bulan. Kan tidak mungkin kan ada bulan ke-13. Kalau gaji ke-13 mungkin ada. Cuma kalau bulan ke-13 mungkin nggak ada. Kita pernah ada. Itu ya kita pakai array statis. Atau jumlah hari dalam sebulan maksimalkan 31, pakai statis. Jumlah hari seminggu pakai statis, mungkin itu. Nah, namun jika itu suatu yang bisa dirubah, maka pakai array dinamis. Contohnya itu kita mengadakan sebuah acara yang akan acara pesta, nah jumlah tamu yang itu belum dapat diketahui, maka menggunakan array dinamis karena itu bisa berubah suatu waktu. Jadi, kapan kita gunakan tergantung program yang akan kita buat, yang akan kita rancang.
Kalau data yang akan kita gunakan itu akan tetap sampai akhir, tidak akan berubah, maka gunakan array satu dimensi yang statis. Tapi kalau yang akan kita gunakan itu tuh datanya itu bisa berubah sewaktu-waktu, maka gunakan array dinamis. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk materi. Untuk materinya pada pagi hari ini. Nah, sekali lagi saya ingatkan ini hanya penyampaian materi ya, penyampaian materi. Karena materinya ya tentang pengertian dan fungsi-fungsinya. Untuk nanti lebih jelasnya, penggunaan programnya itu akan kita lakukan besok siang menggunakan core block nantinya. Oke, bagi teman-teman yang masih ada yang kurang paham, yang kurang mengerti, atau yang mau ditanyakan tentang suatu hal, atau nanti misalnya teman-teman sudah mengotak-atik area ini mungkin di rumah atau di kosnya dan bingung tentang sesuatu, silakan nanti kita berdiskusi di grup. Silakan tanya di grup, dan kita berdiskusi. Siapa yang bisa menjawab langsung jawab saja di grup itu. Nanti kalau nanti seandainya tidak ada yang menjawab, saya nanti yang akan menjawab itu. Jadi sekarang silakan dipahami dan dibaca-baca lagi tentang array ini, dan silakan kalau ada yang diskusikan, kita diskusikan di grup sampai nanti pukul 12 ya, pukul 12 siang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu kuliah kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.